Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta selaku dosen mata kuliah Strategi Finansial Manajemen dan rekan-rekan sekalian yang sangat saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan presentasi dari kelompok kami dengan judul Makalah Financial Distress. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 7. Ada Ibu Paskalina Arumbewas. Shalom, selamat siang. Ada Ibu Siska Rumbino. Shalom, selamat siang. Saya sendiri, Ika Yuliarti, sebagai moderator. Yang keempat ada Ibu Amalia Puspitasari. Selamat siang. Yang kelima ada Saudari Kristiana E. Handiken. Halo, selamat siang. Yang keenam ada Saudari Helena L. Pedai. Shalom, selamat siang. Dan yang ketujuh ada Saudara Michael R. Sindiak Selamat siang. yang akan membawakan materi presentasinya. Baik, saya akan membacakan outline dari materinya. Yang pertama, apa itu definisi financial distress? Yang kedua, bagaimana indikator financial distress? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis financial distress? Yang keempat, apa saja penyebab financial distress? Yang kelima, sebutkan 3 alasan utama financial distress. Yang selanjutnya, bagaimana dampak financial distress? Lalu ada analisis keuangan apa yang digunakan untuk Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian financial distress. Apa yang dimaksud dengan financial distress akan dijelaskan oleh Ibu Paskalina Rumbewas. Baik, terima kasih Ibu Ika. Apa itu financial distress? Financial distress adalah situasi di mana arus operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif. Financial distress juga dapat menyebabkan perusahaan gagal membayar kontrak dan mungkin melibatkan financial restructuring antara perusahaan, krediturnya, dan investor ekuitasnya. Adapun pengertian financial distress menurut para ahli, financial distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Selain itu juga, financial distress itu adalah kondisi di mana perusahaan tidak memiliki arus kas operasi yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti utang usaha ataupun utang bunga. Definisi lain ada yang menyebutkan bahwa financial distress itu adalah kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang menjadi tanda-tanda sebelum terjadinya kebangkrutan. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai kegagalan keuangan dan kegagalan ekonomi yang terjadi pada perusahaan itu sendiri. Financial distress juga bisa didefinisikan sebagai
ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban finansial yang telah jatuh tempo. Financial distress bisa dialami oleh semua perusahaan, terutama jika kondisi perekonomian di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya kebangkrutan di perusahaan, pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Analisis keuangan mempunyai dua alat utama yang bisa digunakan, yaitu analisis rasio dan analisis arus kas. Kedua alat tersebut bisa digunakan oleh manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dan strategi yang dijalankan, dan juga kegagalan apa yang akan terjadi. Jika kondisi keuangan perusahaan tampak mengalami penurunan, maka sebaiknya manajemen mulai berhati-hati karena kondisi yang demikian bisa mengarah pada financial distress. Akibat financial distress, perusahaan akan mengalami kesulitan. Seperti yang pertama, tingginya rasio hutang terhadap ekuitas. Tingginya rasio hutang terhadap ekuitas ini terjadi ketika perusahaan mengalami peningkatan tajam dalam rasio hutang terhadap ekuitasnya dari periode ke periode. Yang kedua, arus kas negatif. Ini dapat dialami oleh perusahaan ketika perusahaan mengalami arus kas negatif atau kesulitan menghasilkan arus kas positif untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Yang ketiga, penurunan laba bersih. Penurunan signifikan dalam laba bersih perusahaan dapat menjadi indikasi masalah finansial. Yang keempat, rating kredit menurun. Jika lembaga pemeringkat menurunkan peringkat kredit suatu perusahaan, ini dapat menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Yang kelima, pengurangan nilai aktiva. Pengurangan nilai aktiva atau penurunan nilai aset perusahaan dapat menunjukkan kesulitan finansial. Next. Apa saja indikator financial distress? Indikator financial distress dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Pengaruh faktor internal yaitu yang pertama, turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen di dalam menerapkan kebijakan dan strategi. Yang kedua, turunnya kemampuan perusahaan di dalam mencetak laba atau keuntungan. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap utang sangat besar. Selanjutnya, pengaruh atau faktor pengaruh yang mempengaruhi indikator financial distress yaitu pengaruh eksternal. Yang pertama, penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut. Terjadi penurunan. Yang kedua, penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian. Dan yang ketiga, pemecatan pegawai secara besar-besaran. Dan yang keempat, harga di pasar mulai turun terus-menerus. Selanjutnya, berkaitan dengan apa saja jenis-jenis financial distress dan apa saja penyebab financial distress akan disampaikan oleh Ibu Amelia. Kepada Ibu Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Lina.
Saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis financial distress. Jenis-jenis financial distress itu ada 5. Yang pertama itu economic failure. Jenis pertama financial distress adalah economic failure, yaitu kegagalan sistem ekonomi secara menyeluruh dalam suatu negara atau kawasan. Salah satu contoh jenis financial distress satu ini misalnya inflasi tidak terkendali, krisis moneter, menjadi korban bubble ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua adalah business failure. Selain karena faktor ekonomi di luar perusahaan, financial distress juga dapat berbentuk business failure atau kegagalan bisnis dalam mencapai target-target keuangan perusahaan. Financial distress jenis ini dapat diakibatkan berbagai sektor, mulai dari pemasaran, produksi, sampai divisi keuangan sendiri. Berikut yang ketiga adalah technical insolvency. Technical insolvency adalah jenis financial distress yang terjadi akibat kegagalan perusahaan melunasi liabilitas jangka pendeknya, seperti hutang dagang, tagihan bulanan, gaji karyawan, dan sebagainya. Idealnya, technical insolvency tidak terjadi berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam periode kurang dari 1 tahun. Yang keempat adalah bankruptcy insolvency. Jenis keempat financial distress adalah kelanjutan dari technical insolvency, yaitu bankruptcy insolvency. Financial distress ini akan terjadi jika perusahaan terus mengalami kegagalan membayar liabilitas jangka pendek dan berpengaruh ke kegagalan pembayaran liabilitas jangka panjang pula. Yang terakhir, jenis finansialnya itu legal bankruptcy. Jenis terakhir financial distress adalah legal bankruptcy atau kebangkrutan karena masalah hukum. Legal bankruptcy dapat terjadi karena bankruptcy insolvency atau pelanggaran berat lain yang dilakukan perusahaan hingga akhirnya mengharuskan bisnis dipilotkan pengadilan. Pertanyaan berikut itu, apa saja penyebab financial distress? Penyebab financial distress bisa terjadi pada semua perusahaan. Penyebab terjadinya financial distress juga bermacam-macam. Menurut Lisal 2002 dan Fakhrudin 2008. Pengelompokan penyebab kesulitan yang disebut dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan keuangan. Penyebab financial distress banyak indikatornya, serta jenis-jenisnya. Baik, selanjutnya kita juga harus mengetahui penyebabnya financial distress. Yang pertama yaitu seperti apa perencanaan bisnis yang kurang baik. Penyebab financial distress yang pertama adalah perencanaan bisnis kurang baik, entah itu dari segi pemasaran, produksi, distribusi, atau keuangan. Jika operasional perusahaan Anda tidak direncanakan dengan tepat dan seksama, terutama dari segi penganggaran biaya, maka bisnis Anda berpotensi mengalami financial distress. Yang kedua adalah bagaimana arus kas yang bermasalah.
Pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress sangatlah besar. Apabila keuangan perusahaan Anda memiliki arus kas tidak lancar, maka bisnis Anda terancam mengalami financial distress dalam kurun waktu yang singkat. Yang dimaksud kelancaran arus kas di sini bisa meliputi kelancaran penagihan piutang, pembelian bahan baku sesuai kebutuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, penyebabnya itu bagaimana struktur modal terlalu berisiko. Struktur modal terlalu berisiko selain arus kas, pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress dari segi struktur modal juga sangat signifikan, terutama untuk jangka panjang. Jika perusahaan Anda terlalu banyak didanai liabilitas atau utang, maka bisnis Anda terancam kena legal bankruptcy dan dipalitkan. Terakhir yaitu kerugian secara operasional. Penyebab financial distress yang terakhir, kerugian terus-menerus secara operasional. Jika divisi pemasaran Anda terus mengalami kegagalan memenuhi target, maka perusahaan Anda terancam mengalami financial distress, baik karena gagal melaksanakan kewajiban operasional maupun gagal memuaskan investor. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Ibu Siska, yaitu pertanyaannya adalah sebutkan 3 alasan utama financial distress dan bagaimana dampak financial distress. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Siska. Terima kasih. Baik, Ibu Amelia, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 3 alasan utama mengapa perusahaan bisa mengalami financial distress dan kemudian menjadi bangkrut. Yang pertama, neoclassical model, yaitu model financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya atau aset yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, financial model. Financial model pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraints. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. Yang ketiga, corporate governance model. Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar, tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Berikut saya akan menjawab dampak-dampak financial distress. Di sini kita akan melihat yang pertama, terjadi penurunan harga saham. Pada umumnya harga saham perusahaan yang mengalami financial distress cenderung mengalami penurunan yang tajam dan investor mungkin menjual saham mereka untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Yang kedua, penurunan kredibilitas, di mana financial distress dapat merugikan reputasi perusahaan di mata kreditur, pemasok, dan pelanggan. Kreditur mungkin menjadi skeptis dalam memberikan pinjaman tambahan, dan pemasok mungkin mengubah syarat pembayaran dan pelanggan mungkin beralih ke pihak lain. Yang ketiga, peningkatan biaya pinjaman.
perusahaan yang mengalami financial distress cenderung dianggap lebih berisiko oleh pemberi pinjaman, dan sebagai respons mereka, pemberi pinjaman mungkin menaikkan suku bunga atau memperlakukan persyaratan yang lebih ketat dengan meningkatkan beban bunga perusahaan. Yang keempat, keterbatasan akses ke modal, yaitu jika perusahaan yang mengalami financial distress, maka kesulitan dalam mengakses modal baru dan juga para investor yang tidak mau untuk berinvestasi dan perusahaan mungkin harus mengandalkan modal internal yang terbatas. Yang kelima, akan berdampak kepada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya. Untuk menghemat biaya, perusahaan mungkin terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dan mengurangi manfaat karyawan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi moral karyawan. Yang keenam, keterlambatan pembayaran hutang. Dalam upaya memprioritaskan penggunaan kas untuk kelangsungan operasional, perusahaan mungkin mengalami keterlambatan pembayaran utang kepada kreditur yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pihak terkait. Yang ketujuh, risiko kebangkrutan, yaitu financial distress dapat menjadi langkah awal menuju kebangkrutan jika perusahaan tidak dapat menyelesaikan masalah keuangan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisinya. Likuidasi asetnya dengan harga yang mungkin lebih rendah dan nilai sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian finansial. Yang kedelapan, gangguan operasional. Financial distress dapat mengakibatkan gangguan dalam operasional perusahaan karena sumber daya yang terbatas dan fokus pada pemulihan keuangan. Yang kesembilan, dampak sosial dan ekonomi di komunitas. Keberlanjutan operasional perusahaan di suatu wilayah dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan pada komunitas setempat, termasuk hilangnya pekerjaan dan kontribusi ekonomi. Dampak financial distress sangat kompleks dan dapat berdampak jangka panjang tergantung langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen yang efektif dan tindakan yang cepat seringkali diperlukan untuk menghindari konsekuensi yang lebih parah. Ketika manajemen perusahaan yang go publik mengumumkan bahwa mereka sedang mengalami kondisi financial distress, maka pasar modal akan beraksi. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat analisis keuangan apa yang akan digunakan untuk menganalisis potensi financial distress. Yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ade Kristiana Diken. Untuk Ade Kristiana, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Bu Siska yang sudah tadi memaparkan terkait bagaimana dampak dari financial distress. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis keuangannya. Analisis keuangan yang digunakan di sini ada dua metode pada umumnya. Yang pertama adalah metode Altman Z-score dan juga Springate S-score. Di mana rumusnya untuk Altman Z-score adalah Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Berikut ini adalah klarifikasi nilai yang digunakan untuk menentukan potensi kebangkrutan. Yang pertama, apabila skor yang diperoleh menunjukkan nilai lebih kecil dari
1.1, maka perusahaan tersebut berpotensi bangkrut. Yang kedua, apabila skor yang diperoleh menunjukkan nilai lebih besar dari 1.1 dan lebih kecil dari 2.6, maka perusahaan berada dalam potensi gray area. Yang ketiga, apabila skor yang diperoleh menunjukkan nilai yang lebih besar dari 2.6, maka perusahaan tidak berpotensi bangkrut. Sedangkan yang rumus yang kedua, Springate S-score, rumusnya adalah S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,4D. Berikut ini adalah klarifikasi nilai pada metode Springate S-score menurut Margali tahun 2017 dalam Pankey dan kawan-kawan tahun 2018. Yang pertama, apabila skor yang diperoleh menunjukkan nilai lebih besar dari 0.862, maka perusahaan diprediksi berpotensi bangkrut. Apabila skor yang diperoleh menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,862, maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi bangkrut. Untuk mengukur analisis keuangan terkait financial distress melibatkan penggunaan berbagai indikator dan matriks untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada suatu matriks tunggal yang dapat sepenuhnya dapat menganalisis financial distress. Sebaliknya, menggunakan berbagai indikator dan matriks secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, evaluasi harus disesuaikan dengan karakteristik industri dan juga faktor eksternal lainnya. Pada studi kasus nanti akan disampaikan pada slide berikut, mencoba untuk menggunakan metode Altman Z-score untuk mengukur dan memprediksi kebangkrutan sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada slide yang berikut, yaitu bagaimana strategi mengatasi financial distress yang akan disampaikan oleh Saudari Helena. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab terkait strategi mengatasi financial distress. Bagaimana strategi perusahaan untuk menghadapi financial distress dan cara apa saja yang dilakukan perusahaan untuk melewati periode financial distress. Kondisi financial distress memberikan dampak buruk bagi perusahaan karena kepercayaan investor dan kreditor serta pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan tindakan untuk mengatasi kondisi financial distress dan mencegah terjadinya kebangkrutan perusahaan. Perusahaan yang mengalami financial distress biasanya memiliki arus kas yang negatif, sehingga mereka tidak bisa membayar kewajiban yang jatuh tempo. Ada beberapa solusi yang bisa diberikan jika perusahaan mempunyai arus kas negatif, yaitu cara mengatasi financial distress juga memerlukan strategi yang sangat hati-hati dan terkoordinasi untuk memulihkan kestabilan keuangan perusahaan. Ada beberapa strategi umum yang sering diadopsi perusahaan untuk menghadapi financial distress. Pada slide di sini, yang pertama restrukturisasi utang. Manajemen biasanya melakukan restrukturisasi hutang, yaitu mencoba meminta perpanjangan waktu dari kreditor untuk pelunasan hutang hingga perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk melunasi hutang tersebut. Yang kedua, perubahan dalam manajemen jika memang diperlukan. Perusahaan mungkin harus melakukan pergantian manajemen dengan orang yang lebih berkompeten. Dengan begitu, mungkin saja kepercayaan stakeholder bisa kembali pada perusahaan. Hal ini untuk menghindari larinya investor potensial perusahaan pada kondisi financial distress. Dari dua strategi ini, ada beberapa strategi yang perlu untuk kita ketahui lainnya, yakni pemotongan biaya atau penekanan pengeluaran, penyelamatan keuangan secara darurat, negosiasi dengan pemasok dan pelanggan, penjualan aset,
melakukan pendekatan kreditur dan pemegang saham, pembelian kembali saham atau pembatalan utang, penambahan modal, berinovasi dan diversifikasi, evaluasi kembali posisi pasar, dan yang terakhir, manajemen krisis. Sebutkan dan jelaskan terkait studi kasus yang dipakai dan langkah-langkah apa saja untuk pencegahan financial distress yang akan dijelaskan oleh rekan saya Michael. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya akan coba menjelaskan studi kasus yang kami pakai dalam pembahasan kali ini, yaitu studi kasus pada PT Garuda Indonesia Airlines yang merupakan salah satu BUMN milik pemerintah. Berdasarkan ikhtisar laporan keuangan kuartal pada PT Garuda Indonesia Tbk, di situ menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kenaikan hutang, ekuitas negatif, dan penurunan laba bersih perusahaan. Penyebab dari penurunan kinerja keuangan perusahaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti misalnya biaya operasional, kemudian dampak dari pandemi COVID-19, dan juga pembengkakan utang perusahaan terhadap lessor. Baik, untuk menganalisis kinerja keuangan dari PT Garuda Indonesia ini, kami di sini melakukan sampling data. Yang pertama, data keuangan dari PT Garuda Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Kemudian sebagai pembandingnya, kami mengambil data juga dari PT Cardiff Airlines dan juga Indonesia Air yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan metode Altman Set Score, seperti yang sudah dijelaskan pada analisis keuangan tadi, bahwasannya jika skornya kurang dari 1,1, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan memiliki potensi bangkrut. Berdasarkan hasil analisa dari sampling data dari tahun 2013 sampai dengan 2019, di situ kita menemukan bahwa rata-rata untuk metode Altman Set Score-nya nilainya adalah 1570 atau tidak lebih dari 1,1. Sehingga perusahaan PT Garuda Indonesia diprediksi dapat mengalami kebangkrutan. Lalu sebagai pembandingnya untuk perusahaan dengan kategori 2, yaitu PT Cardiff Airlines memperoleh rata-rata skor sebesar 4.351, di mana dinilai skor lebih dari 2,6, yang berarti perusahaan tidak memiliki potensi kebangkrutan. Seperti pada tabel di sebelah kiri ini dapat kita saksikan bersama-sama bahwasannya dari 2013 sampai dengan di 2019 rata-rata angka dari analisis set score ini di atas 1,1, bahkan di atas 2,6, di atas zona gray, sehingga PT Cardiff Airlines dikatakan dapat dikategorikan memiliki tingkat risiko untuk kebangkrutan tidak ada seperti itu. Hanya pada tahun 2019 PT Cardiff Airlines mengalami penurunan kinerja keuangan. Yang ini disebabkan oleh adanya penurunan laba bersih, sehingga itu berpengaruh pada capaian skornya. Tetapi secara umum dapat dianalisa bahwa berdasarkan Altman Set Score ditemukan bahwasannya PT Cardiff Airlines tidak memiliki potensi kebangkrutan. Lalu sebagai pembanding berikutnya adalah PT Indonesia Air memperoleh rata-rata skor sebesar minus 2135, di mana skor ini di bawah angka analisa dari Altman Z Score yaitu 1,1. Berarti dapat dikategorikan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan di 2019, PT Indonesia Air memiliki potensi kebangkrutan. Lalu untuk menganalisa dengan metode yang berbeda, yaitu dengan metode Sprigget S-Score, di mana dengan metode ini dapat kita lihat yang pertama,
perusahaan dengan kategori 1 atau dalam kategori finansial mengalami financial distress dan kategori 2 tidak mengalami financial distress. Perusahaan dengan kategori 1 seperti PT Garuda Indonesia memperoleh rata-rata skor sebesar 0-0,443, di mana skor kurang di bawah 0,862. Artinya kalau menurut analisa Sprigget S-score, minimum rasionya jika angkanya di bawah 0,862 dia mengalami kerugian, jika di atas 0,862 tidak mengalami kerugian atau kebangkrutan atau memiliki potensi kebangkrutan. Lalu yang berikut, Indonesia Air memperoleh rata-rata skor kurang dari 0,862, yang berarti perusahaan tersebut juga memiliki potensi kebangkrutan, sama seperti pada analisa sebelumnya. Lalu untuk PT Cardiff Airlines sendiri sebagai pembanding, untuk perusahaan dengan kategori 2, artinya kalau kategori 2, dia tidak masuk dalam kategori financial distress. Seperti PT Cardiff Airlines memperoleh rata-rata skor sebesar 1937, di mana skor lebih dari 0,862. Berarti perusahaan tidak berpotensi bangkrut, namun sama seperti pada analisa sebelumnya, di tahun 2019 PT Cardiff Airlines mengalami penurunan kinerja keuangan. Hal ini diakibatkan oleh penurunan laba bersih yang menyebabkan perusahaan berada pada posisi bangkrut. Namun secara keseluruhan dari 2013 hingga 2019 dapat dikategorikan tidak dalam berpotensi bangkrut. Baik, selanjutnya berdasarkan kedua rasio tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya hasil potensi kebangkrutan yang diperoleh dari kedua metode. Yang pertama, untuk PT Garuda Indonesia dan juga Indonesia Air diprediksi akan mengalami potensi kebangkrutan. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik jika kita lihat pada PT Cardiff Airlines berdasarkan hasil analisisnya dari tahun 2013 sampai dengan 2019, PT Cardiff Airlines tidak diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Baik, dengan contoh case ini, maka adapun langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengantisipasi akan terjadinya financial distress. Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Ika. Baik, terima kasih Saudara Mike. Saya akan membacakan langkah-langkah pencegahan financial distress, yaitu rencana bisnis dan keuangan yang baik, pemantauan keuangan berkala, diversifikasi pendapatan, evaluasi risiko secara berkala, manajemen kas yang efisien, ketepatan pelaporan keuangan, diversifikasi pemasok dan pelanggan, dan yang terakhir, pengelolaan persediaan yang efisien. Next. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membawakan materi presentasi financial distress. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 7 pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu Ika. Siang. Terima kasih Ibu Ika. Buat semuanya. Terima kasih.